Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Fikri yang sedang berjaga pada pagi hari ini. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi. Yang pertama, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kelainan di bagian vagina luar dan vagina dalamnya. Yang pertama, saya akan meminta Ibu membuang air kecil terlebih dahulu dan memakai sarung, lalu naik ke meja ginekologi. Setelah itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan memasang handscoon. Lalu saya akan meminta Ibu untuk berbaring di meja ginekologi dan mengangkat kakinya. Lalu saya akan melihat bagian abdomen. Terus perhatikan apakah ada benjolan pada abdomen. Lalu saya akan melihat bagian pusarnya. Terus memeriksa abdomen untuk melihat apakah terdapat warna yang tidak biasa di bagian perut. Apakah ada guratan atau yang biasa disebut stretch mark. Terus apakah ada ruam dan lesi. Terus saya akan sambil menekan perut menggunakan jari tangan, memeriksa di bagian abdomennya, mengidentifikasi apakah ada massa di daerah perut, lalu apakah terasa nyeri atau resistensi otot. Terus lalu saya dengan menekan ini lebih dalam menentukan ukuran, bentuk, konsistensi atau nyeri, mobilitas, pergerakan massa. Terus saya akan mengidentifikasi area yang terasa nyeri. Jika terdapat nyeri, periksa terjadi rebound tenderness. Nah, kemudian saya akan memeriksa genital luar ibu. Pertama itu saya meminta ibu untuk menaruh kedua tumit pada dudukan. Jika tidak ada dudukan, meminta ibu menaruh kedua kaki di tepi luar ujung meja. Tutup ibu dengan bentuk terkundur. Setelah itu saya mencuci tangan dan menggunakan handscoon sebagai standar WHO, menyalakan enter dan mengarahkan ke daerah genital. Baru sebelum melakukan pemeriksaan saya menyentuh paha sebelah dalam ibu sebelum menyentuh daerah genital biar ibunya tidak terkejut. Kemudian saya akan memperhatikan labia, klitoris dan perineumnya apakah terdapat kelainan atau tidak. Kemudian saya akan memisahkan labia mayora dengan dua jari, memeriksa labia minora, klitoris, mulut uretra dan mulut vagina. Kemudian saya akan mempalpasi pada labia minora apakah terdapat benjolan, discharge ataupun nyeri. Rasakan apakah tidak ada ketidakberaturan ataupun nodul. Kemudian saya akan memeriksa kelenjar skinnya untuk melihat adanya keputihan dan nyeri dengan telapak tangan menghadap ke atas, masukin jari telunjuk ke dalam vagina dan dengan lembut mendorong ke atas mengenai uretra dan memerah kelenjar pada kedua sisi dan kemudian langsung ke uretra. Kemudian saya akan mengusik kelenjar Bartholini-nya apakah terdapat kelainan sama seperti tadi, masukin jari telunjuk ke dalam vagina sisi bawah tadi, mulut, vagina dan meraba dasar masing-masing labia mayora. Kemudian saya akan meminta ibu untuk mengendam ketika menahan labia dalam posisi terbuka. Periksa apakah terdapat benjolan pada dinding anterior ataupun posterior vagina. Kemudian saya akan melihat perineumnya apakah terdapat kelainan seperti parut, lesi, inflamasi ataupun keretakan kulit. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dengan spekulum. Mengambil spekulum bivalve dan menunjukkannya kepada ibu, menjelaskannya apa yang akan dilakukan. Kemudian saya memasukkan spekulum valve. Pertama ditaruh dulu di bagian pahatnya biar ibu tidak terkejut. Kemudian masukkan spekulum sepenuhnya dan buka sosok bebek melihat di vagina. Pertama dari samping dan putar 45 derajat. Kemudian dibuka setelah belakang. Kemudian saya akan melihat cervix, lalu perhatikan warna, posisi, kehalusan permukaan ataupun discharge. Jika cervix mudah berdarah atau terdapat mukus, ambil spesimen untuk pewarnaan gram dan tes apakah terdapat gonorrea ataupun chlamydia. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan spekulum, saya akan melepas spekulumnya. Pertama dibuka kuncinya, kemudian diputar 60 derajat, kemudian ditarik. Kemudian spekulumnya ditaruh di larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bimanual. Pertama-tama saya akan membasahkan jari telunjuk dan jari tengah dengan air bersih.
Setelah itu saya akan memisahkan kedua labia dengan dua jari tangan abdomen, lalu masukkan ujung jari tunjuk dan jari tengah tangan pelvis ke dalam vagina. Ketika memberi tekanan ke bawah, tunggu sampai otot perineum menjadi rileks atau lemas. Secara bertahap masukkan kedua jari sebelumnya sampai menyentuh serviks. Memutar kedua telapak tangan menghadap ke atas dan ikuti mukosa vagina anterior sampai serviks tersentuh. Rasakan panjang, ukuran, dan bentuk serviks. Perhatikan posisi dan konsistensinya. Kemudian menggerakkan serviks dengan lembut dari satu sisi ke sisi lain dengan kedua jari. Periksa apakah ibu merasa sakit. Dengan telapak tangan menghadap ke atas, letakkan kedua jari di rongga belakang serviks untuk meraba rahim. Kemudian meletakkan tangan lain pada abdomen di tengah antara pusar dan tulang pubis. Perlahan-lahan menggeser tangan pada abdomen ke arah simpisi pubis dengan menekan ke bawah dan ke depan dengan telapak jari-jari tangan. Pada saat yang sama, tekan ke atas dengan kedua jari tangan yang berada dalam vagina, berusaha untuk menangkap rahim di antara kedua tangan. Mempalpasi uterus dan memeriksa ukuran, bentuk, letak, konsistensi, mobilitas, dan nyeri. Setelah itu mencari ovarium dengan meletakkan jari-jari tangan yang ada di dalam vagina dengan ujung jari pada lateral fornix. Menggerakkan tangan yang berada pada abdomen ke sisi yang sama dan lateral terhadap rahim. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rektum vagina. Pertama saya memakai sarung tangan yang dicelupkan ke dalam larutan klorin. Perlahan-lahan masukkan jari tengah ke dalam rektum dan jari telunjuk ke dalam vagina. Meminta ibu untuk menghembuskan nafas agar lebih santai. Tekan dengan kencang dan dalam dengan tangan berada di tulang pubis, sementara jari-jari berada dalam vagina dan rektum menekan serviks secara anterior. Meraba permukaan rahim untuk mengetahui apakah terasa halus. Memeriksa apakah ada nyeri atau massa di antara rahim atau rektum. Setelah selesai memeriksa, keluarkan kedua jari secara pelan.